bahwa Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahab. Tidak akan terjadi kiamat sehingga sungai Efrat itu menguap, ada gunung dari emas. Para ulama menjelaskan, apakah benar gunung emas? Atau tentang kanz min dhahab, tentang ditemukannya nanti harta tersimpan dari emas yang jumlahnya banyak sekali. Kita lebih semangat untuk berlomba-lomba mengumpulkan segunung emas yang bakal menjadi debu daripada bersaing segenggam debu yang menjadi segunung emas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sejatinya sudah menjadi tabiat manusia, kita suka bersaing, kita suka berlomba-lomba. Kita ingin meraih sesuatu untuk diri kita sendiri. Coba kita lihat setiap pagi orang-orang yang berada di lampu merah. Antum yang naik motor, antum nunggu lampu itu hijau, kemudian semuanya ngebut untuk meninggalkan tempat tersebut. Terkadang ada yang mencuri start, lampunya masih merah, dia udah lari. Kenapa? Nggak ada polisi. Di pasar, hiruk pikuk manusia. Dan subhanallah jamaah, ana tadi pagi keluar rumah jam 4. Ana menuju ke stasiun, naik motor diantar mahasiswa. Ana lewat pasar. Subhanallah, jam 4 itu rame pasar. Apa yang sedang dicari sama mereka? Mereka sedang bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Mereka bersaing untuk mendapatkan gaji yang lebih, bukan gaji, keuntungan yang lebih besar dari orang lain. Kita lihat di pantai, tengah malam, pagi hari, sore hari, nelayan pun bersaing. Mereka ingin mencari tempat yang paling strategis untuk menghasilkan ikan. Kemudian di hutan, siapa yang berangkat ke hutan berburu? Kadangkala mereka berburu rombongan, satu sama lain berlomba-lomba untuk menunjukkan hasil buruan dia adalah yang terbesar. Di kantor, di rumah sakit, ada yang bersaing untuk menjadi pasien yang pertama. Terpaksa, karena dia tidak ingin menunggu lama. Tapi semuanya bersaing. Kemudian di kampus-kampus, ketika dibuka pendaftaran PNS, pendaftaran untuk militer, untuk semua, mereka semuanya bersaing. Di lapangan bola, mereka bersaing. Sebentar lagi SEA Games. Asian Games. Masya Allah. Alhamdulillah ada Ustadz Nuzul. Kalau enggak kan salah. Masya Allah. Jadi Asian Games. Apa bedanya SEA Games sama Asian Games? Fani. Apa bedanya? Asian Games jamaah. Kita semua persiapan. Yang di bulu tangkis, yang di renang, yang di apa lagi? Yang di sepak bola, yang di lari, yang diangkat beban, semuanya bersaing. Jamaah rahimakumullah, ada yang bersaing untuk berada di soft pertama. Antum jam berapa datang? 4:30, Masya Allah. Antum 5:20, kok bisa di sini antum? Dari pintu belakang mungkin. Lewat pintu belakang. Ya. Ini 4:30, antum 5:20. Gimana? Nyepil. Antum ngelangkain orang-orang ini. Insya Allah, barakallahu fiikum. Ada yang bersaing nih untuk berada di soft pertama.
Ibu-ibu bersaing untuk berada di saf terakhir. Betul jamaah. Saf yang terbaik buat ibu-ibu itu yang terakhir. Yang di saf pertama nggak bener tuh. Ya bukan nggak bener Ustaz ya, kurang afdol gitu kan. Iya, karena khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baiknya saf para wanita itu yang paling akhir. Ada yang bersaing untuk bersedekah, untuk berhaji. Jadi sejatinya bersaing itu nggak masalah jamaah. Tergantung bersaing untuk apa. Yang bersaing untuk kebaikan, yang berlomba-lomba untuk kebaikan, maka nanti Ustaz Nuzul akan berbicara tentang hal itu. Anak akan berbicara tentang bersaing yang tercela. Yang terkadang kita lebih semangat untuk berlomba-lomba mengumpulkan segunung emas yang bakal menjadi debu, daripada bersaing segenggam debu yang menjadi segunung emas. Kita lihat, kita berada di ujung pasar, bukan di ujung, di puncak di atas pasar. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Idza futihat alaikum Faris war Rum, ayu qaumin antum?" Para sahabat hidup miskin. Sebagian di antara kita miskin. Buktinya apa? Ya ini soft pertama Ustaz. Kalau ada fulus kadangkala softnya terakhir. Kadangkala orang yang di soft pertama itu lagi susah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalau nanti ditaklukkan Romawi dan Persia, dan Nabi yakin akan ditaklukkan Romawi dan Persia, kalian akan menjadi orang seperti apa? Modelnya kalian seperti apa? Tetap di soft pertama? Tetap qiyamul lail? Tetap sholat duhanya? Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu mengatakan, naqulu kama amaranallah. Kita akan menjadi seperti yang Allah perintahkan. Kita akan mengabdi kepada Allah. Kita akan dekat sama Allah. Kita akan menggunakan harta itu di jalan Allah. Itu keinginan. Semua memiliki keinginan untuk berbuat baik. Antum, kira-kira kalau punya duit 5 miliar, jadi apa antum? Ada di soft sini? Kira-kira masih di soft sini? Jamaah percaya antum jamaah. Kira-kira antum masih di soft sini? Menurut antum kira-kira? Inginnya masih di sini kan? Inginnya. Tapi kenyataannya, wallahu a'lam. Dan Nabi SAW menyingkap tabir bagaimana tatkala dibukakan pintu dunia ini. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, awa ghaira dzalik, atau selain itu kalian tatanafasun. Ini yang pertama. Kalian akan berlomba-lomba. Kalian akan bersaing untuk memiliki sesuatu. Jamaah, yang punya rumah dinas ingin punya rumah sendiri. Yang punya mobil dinas ingin punya mobil sendiri. Yang punya istri, nggak ada istri dinas kan, istri sendiri dia. Tapi artinya manusia ingin memiliki sesuatu untuk dirinya. Dia nggak cukup dengan rumah yang sejatinya sama rumah dinas dengan rumah sendiri, sama-sama akan ditinggalkan. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tatanafasun, kalian akan bersaing ketika itu. Kemudian tsumma tatahasadun. Bersaing biasanya akan mengantarkan kepada hasud, iri, dengki. Lihat dagangan temennya laris, padahal bukanya bareng. Sama-sama jam 7 baru buka. Tapi temennya ramai, dia sepi. Maka akan terjadi tata hasad. Kalau sudah hasad, kemudian apa? Tsumma tatadabarun.
akan saling memberikan punggung. Tidak bertegur sapa lagi, sudah. Gara-gara apa? Gara-gara bersaing. Kemudian yang terakhir, thumma tatabaghadun. Rawahu Muslim. Lalu yang terakhir, kalian akan saling bermusuhan, saling membenci. Antum lihat orang-orang yang bersaing. Ketika dia lupa dengan hakikat keberadaan dia di dunia ini, akan saling hasad. Kemudian di hadis yang lain, yang diriwayatkan Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahab. Tidak akan terjadi kiamat sehingga sungai Efrat itu menguap ada gunung dari emas. Para ulama menjelaskan, apakah benar gunung emas? Atau tentang kanz min dhahab, tentang ditemukannya nanti harta tersimpan dari emas yang jumlahnya banyak sekali. Jadi bukan di sungainya. Bisa jadi memang ada gunung emas, tapi yang Nabi sebutkan SAW nanti akan terjadi. Ada harta tersimpan berupa emas. Baik. Beberapa waktu yang lalu di Jember itu ditemukan batu giok, gunung giok. Itu orang mau bunuh-bunuhan, berebut untuk mengambil secuil batu tersebut. Akhirnya dikasih len sama polisi untuk menyelamatkan manusia. Tapi nanti ketika tersingkap gunung emas di sungai Efrat itu, ketika tampak harta tersimpan emas itu, apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Kira-kira antum kalau ada di situ, antum kalau ada di situ ngapain kira-kira antum? Melihat ada gunung emas, apa yang antum lakukan? Biasa-biasa aja. Terserah antum mau ngapain nanti di sana. Umpamanya ginilah, kalau itu masih terlalu jauh lah buat antum. Di tengah situ ada pembagian duit, satu orang $1.000. Antum tetap duduk di sini? Karena tetap istiqomah. Antum akan berebut. Itu tabiat manusia jamaah. Itu tabiat manusia. Kita akan berebut, kita akan bersaing untuk menghasilkan apa yang diperebutkan di sana. Karena Allah telah mencintakan kepada kita dunia ini. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Nabi alaihissalatu wasallam menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan. Apa kata Nabi alaihissalatu wasallam? Yaqtatilun nas alaih. Manusia akan bertarung, akan bunuh-bunuhan untuk mendapatkan emas tersebut. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari setiap 100 orang yang bertarung, yang mati berapa? 99. 99 mati. Selesai, masih ada yang lainnya. Dia selamat. Lalu Nabi mengatakan wa yaqulu kullu rajulin, setiap orang mengatakan la'alli akun ana alladhi anju. Mungkin aku yang akan menguasainya. Mungkin aku yang akan menang. 99 mati temannya. Tapi masih ada ambisi di diri dia kalau dia mungkin bisa menghasilkan emas tersebut. Buat apa jemaah? Kalau dia menghasilkan emas tersebut. Semua temannya mati, dia duduk di atas emas tersebut. Enak hidup dia? Tidak ada. Tapi memang ambisi untuk bersaing yang ada pada diri manusia yang harus diarahkan. Diarahkan kemana? Sebentar Ustaz Nuzul akan menceritakan. Diarahkan kepada yang positif. Tadi imam kita waktu sholat maghrib di rakaat pertama baca surat apa? Jamaah. Ana tadi terlalu khusyuk sholatnya. Jadi sampai
Ya Allah jamaah, anak kasih hadiah. Masya Allah, cuma 2 hadiahnya. Oh ada lagi, tenang jamaah. Ya, bunyi suratnya gimana yang dibaca tadi? Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khair. Jamaah, kalau kita sholat dengerin imam, insya Allah selesai sholat imannya bertambah. Karena memang Allah sebutkan, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Tapi kadangkala kita nggak memperhatikan. Enggak Ustaz. Bukan nggak memperhatikan Ustaz. Antum ngapain tadi waktu imamnya sholat? Sholat juga kan, alhamdulillah. Baik, Allah sebutkan Al-Maidah ayat 35, 36, 37. Ini ayat sebelum Al-Maidah 51. Supaya kita faham, Al-Quran ini satu keutuhan bersama. Ada orang yang hanya mengamalkan Al-Maidah 51, yang lainnya kok nggak diamali. Quran tuh bukan cuma Al-Maidah 51. Quran tuh dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Itu yang harus kita amalkan. Di Al-Maidah ayat 35 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah la wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah menuju Allah itu wasilah, perantara yang mendekatkan diri kepada Allah. Ketaatan ini yang seharusnya kita persaingkan, yang seharusnya kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling dekat sama Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjuang kalian, jangan malas-malasan di jalan Allah agar kalian sukses. Kemudian Allah sebutkan tentang persaingan orang-orang yang akhirnya tidak ada hasilnya. Tentang dunia yang dikumpulkan, tentang gunung emas yang diperebutkan, tentang tanah yang kadangkala kita melihat kakak beradik tidak bertegur sapa gara-gara tanah warisan. Tidak bertegur sapa gara-gara kakaknya tinggal di rumah warisan. Allah mengatakan tentang dunia ini, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, andai kata mereka memiliki dunia ini yang kita lagi perebutkan, memiliki pasar ini, memiliki Jakarta ini, memiliki Jakarta kecil yang sedang dibangun, memiliki Jawa, memiliki dunia, dan double bukan satu milik dia. Dia ingin menebus dirinya dari azab Allah, nggak diterima. Kenapa? Karena dunia ini nggak ada artinya buat Allah. Dunia ini tidak lebih daripada bangkai anak kambing yang cacat. Allah nggak akan terima. Walahum adzabun alim. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari api neraka dengan menebus dirinya dengan segala yang dia miliki. Tapi apa gunanya? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak berguna harta dan anak. Maka jangan bersaing, jangan berlomba-lomba untuk sesuatu yang bakal jadi tanah dan akan kita tinggal.